Bismillahirrahmanirrahim. Hum utawi khamsatu wa ishrun. Adamu suwiji iku Nabi Adam. Idrisu lan kaping pindhone iku Nabi Idris. Nuhun lan kaping telune iku Nabi Nuh. Hudun lan kaping papate iku Nabi Hud. Ma'as sholihin sempertane kaping limane iku Nabi Sholeh. Wa Ibrahimu lan kaping 6 iku Nabi Ibrahim. Kulun utai kabeh ai Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim muttabaun iku danut apa kul. Lutun lan kaping 7 iku Nabi Lut. Ismail lan kaping 8 iku Nabi Ismail. Ishak lan kaping 9 iku Nabi Ishak. Kaza iku kaya mengkono-mengkono Ishak. Yakubu utawi Nabi Yakub. Yusufu lan kaping 11 iku Nabi Yusuf. Wa Ayyubu lan kaping 12 iku Nabi Ayub. Ihtada dan nut sapa Ayub. Syuaibu lan kaping 13 iku Nabi Syuaib. Harunu lan kaping 14 iku Nabi Harun. Wa Musa lan kaping 15 iku Nabi Musa. Wal Yasa'u lan kaping 16 iku Nabi Yasa. Zulkifli lan kaping 17 iku Nabi Zulkifli. Dawud lan kaping 18 iku Nabi Dawud. Sulaiman lan kaping 19 iku Nabi Sulaiman. Iddaba'a manut sapa Sulaiman. Ilyasu lan kaping 20 iku Nabi Ilyas. Yunus lan kaping 21 iku Nabi Yunus. Zakaria lan kaping 22 iku Nabi Zakaria. Yahya lan kaping 23 iku Nabi Yahya. Isa lan kaping 24 iku Nabi Isa. Wa Toha lan kaping 20 iku Nabi Muhammad. Khotimun kang dadi pungkasan sapa Toha. Tak ninggalo sira waya ing mamang. Jadi 4 nadzuman ini menjelaskan tentang perincian 25 nabi dan rasul berurutan sesuai dengan masanya. Jadi yang pertama Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Toha dan Isa wa Toha. Toha adalah nama lain Nabi Muhammad. Ai awalul khamsati, tegese utawi awitane 5, wal isyrina lan 20. Adamu iku Nabi Adam. Abul Basyari utawi Nabi Adam. Abul Basyari iku bapake manungsa. Wasanihim lan kaping pindhone khamsatu wa ishrun. Idrisu iku Nabi Idris. Alladzika wa kang utawi Idris hayyun iku gesang fis samai ing dalem langit arabiati kang kaping 4, awis sadisati utawa kaping 6, awis sabiati utawa kaping 7, au fil jannati utawa ing dalem swarga. Jadi yang pertama Nabi Adam itu disebut Abul Basyar, bapaknya manusia. Yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini masih
hidup. Ada perbedaan pendapat sekarang Nabi Idris itu di mana kalau masih hidup. Ada yang mengatakan di langit yang keempat, ada yang mengatakan di langit yang keenam, ada pula pendapat yang mengatakan di langit yang ketujuh. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Idris di dalam surga. Adkhala manjing sopo Nabi Idris fiha ing dalam jannah badaan adziko ing dalam sause nyentong ngicipi sopo Idris al mauta ing mati. Wahyalan nuli urip sopo Nabi Idris. Walam yakhruj lan ora pisan-pisan metu sopo Nabi Idris minha saking jannah. Wa utawi Idris jadu Abi Nuhin iku mbahe bapake Nabi Nuh. Jadi ada sebuah cerita bahwa Nabi Idris itu tinggal di surga, itu ceritanya kurang lebih seperti ini. Jadi dulu Nabi Idris itu memohon kepada Allah agar diberikan teman malaikat Israil. Jadi beliaunya itu ingin teman. Memang kalau wahyu itu jelas malaikat Jibril, tapi akrabnya Nabi Idris itu dengan malaikat Israil. Suatu hari Nabi Idris itu dialog dengan malaikat Israil, tanya jawab tentang kematian. Jadi Nabi Idris itu tanya ke malaikat Israil, bagaimana kalau orang mati itu sakitnya bagaimana? Malaikat Israil jawabnya jelas, ya nggak tahu, saya cuma diperintah oleh Allah mencabut nyawa itu saja, rasanya sakitnya gimana nggak tahu. Nah, terus gimana kalau misalkan saya, kata Nabi Idris, misalkan saya ingin merasakan kematian gimana? Loh ya enggak boleh, kecuali kalau memang itu perintah Allah. Setelah mendengar jawaban malaikat Israil seperti itu, akhirnya Nabi Idris memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut oleh malaikat Israil untuk sementara waktu. Akhirnya dengan izin Allah, malaikat Israil diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya Nabi Idris. Jadi Nabi Idris nyawanya dicabut, kemudian dikembalikan lagi. Setelah dicabut beberapa saat dikembalikan lagi. Nah, setelah dikembalikan, Nabi Idris itu ditanya oleh malaikat Israil, bagaimana rasanya mati? Kata Nabi Idris, seperti disayat 300 pedang. Jadi kulit itu seperti disayat 300 pedang. Saking sakitnya. Tapi setelah itu, ini politiknya Nabi Idris, setelah itu langsung Nabi Idris itu mengajak jalan-jalan, melihat surga, melihat neraka, terus hal-hal yang gaib itu boleh, karena sudah pernah merasakan kematian. Akhirnya gimana? Setelah masuk surga itu ada sebuah cerita, Nabi Idris masuk ke surga itu ditemani malaikat Israil, malaikat Jibril, Mikail dan Israil itu sandalnya ditinggal. Jadi sandal Nabi Idris ditinggal di dalam surga, terus keluar bersama-sama dengan malaikat-malaikat tadi, Jibril, Mikail, Israil dan malaikat duluan. Nah, setelah keluar itu sampai di luar gerbang surga itu Nabi Idris memberitahu malaikat Jibril bahwa sandalnya masih ketinggalan dalam surga. Dia mau mengambil sandalnya. Setelah masuk lagi tidak mau keluar. Itu ada cerita seperti itu. Lalu bagaimana? Malaikat Jibril mohon kepada Allah, bagaimana Gusti ini?
oleh Allah, malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat Israel diperintahkan untuk membiarkan Nabi Idris biar tetap dalam surga. Itu makanya di sini kan Nabi Idris itu walam yakhruj minha, tidak pernah keluar dari surga. Jadi setelah melakukan demikian, mengambil sandalnya dan tidak mau keluar lagi, itu sampai kapan masih belum keluar dari surga. Nabi Idris ini adalah kakek dari bapaknya Nabi Nuh. Kalau pernah dengan Nabi Nuh berarti kalau istilah orang Jawa berarti buyute Nabi Nuh. Jadi Nabi Idris itu buyute Nabi Nuh. Wasalisihim lan kaping telune khamsatu wa isyrin. Nuhun iku Nabi Nuh alladzika angja kang nyelametake hu ing Nuh Allahu subhanahu minal ghurabi saking kerem bitufani kelawan tufan. Jadi Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Allah dari tenggelam, yaitu ketika ada tufan, ketika ada banjir bandang atau tufan yang menenggelamkan hampir seluruh dunia. Warabiihim lan kaping papate khamsatu wa isyrin. Hudun iku Nabi Hud alladzika angja kang nyelametake hu ing Hud Allah subhanahu minarihi saking angin asor-soroti kang banter. Ai asyadidi tegese kang banter. Sautuha apa suarane rih allatik kang alakat kang rusak apa rih adan ing kaum Ad. Yang keempat itu Nabi Hud. Nah, Nabi Hud ini diselamatkan oleh Allah dari angin yang kencang, yang suaranya menderu-deru. Nah, angin tersebut itu menghancurkan kaum Ad. Jadi ini membinasakan semua kaum Ad yang membangkang terhadap ajakan tauhid Nabi Hud. Itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah dengan angin yang dahsyat. Suaranya bergemuruh. Wa khamisihim lan kaping limone khamsatu wa isyrin. Sholihun iku Nabi Sholeh alladzika angja kang nyelametake hu ing Sholeh Allah subhanahu min sayhati Jibril saking bengoane malaikat Jibril utawa saking teriakane malaikat Jibril. Allatik kang alakat kang rusak apa sayha samuda ing kaum Samud. Jadi yang kelima adalah Nabi Sholeh. Nah, Nabi Sholeh ini diselamatkan oleh Allah bersama kaumnya, diselamatkan oleh Allah dari teriakan malaikat Jibril. Yang dari teriakan malaikat Jibril tersebut itu membinasakan seluruh kaum Samud yang ingkar dan membangkang terhadap ajakan tauhid Nabi Sholeh. Jadi mereka bukan hanya menentang saja, tapi mereka juga melanggar larangan bahwa tidak boleh membunuh unta. Mengganggu saja tidak boleh, tapi membunuh unta. Jadi awal mulanya kaum Samud itu menantang Nabi Sholeh agar memperlihatkan mukjizatnya kalau memang benar-benar beliaunya nabi. Akhirnya dengan izin Allah Nabi Sholeh mengeluarkan unta dari batu. Nah, unta, keistimewaan unta itu bisa, air susu unta tadi bisa mencukupi seluruh kaumnya Nabi Samud. Seluruh kaumnya Nabi Sholeh atau seluruh kaum Samud. Nah, tapi pesannya Nabi Sholeh kan unta itu jangan diganggu, apalagi dibunuh.
Tapi kaum Samud bukan hanya mengganggu tapi malah membunuh unta tersebut. Akhirnya tibalah azab dari Allah berupa teriakan malaikat Jibril. Nah, dari teriakan itu semua kaum Samud yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah itu binasa. Wasadisuhum wasadisihim lan kaping 6 Ibrahimu iku Nabi Ibrahim ibnu Taroh putra lanang Taroh ibn Firoi lawan kafat Roi Taroh. Wanajatu lan nyelametake sapa Allah Sayyidina Ibrahim inama kanat angin pestine sak temene dinemu sapa Ibrahim iku minarin Namrud saking genine Namrud. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari apinya Raja Namrud. Jadi ceritanya kan Nabi Ibrahim itu sudah melarang agar umatnya tidak menyembah berhala. Beliau mengajak umatnya ke jalan tauhid, tapi masih tetap menyembah berhala. Apalagi pimpinannya yang bernama Raja Namrud itu menyembah berhala. Ketika Raja Namrud bepergian dari kerajaan, seluruh kuil yang ada berhalanya itu dihancurkan semua oleh Nabi Ibrahim. Ditinggal satu berhala yang besar. Dari itu ceritanya akhirnya terjadi perdebatan. Merasa kalah Raja Namrud marah. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi? Setelah dibakar hidup-hidup, apinya padam, semuanya kayunya habis. Nabi Ibrahim keluar tanpa lecet sedikit pun. Karena apa? Karena Allah berfirman kepada api tadi, ya narubuni barda wassalaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu seperti dibakar itu bahkan seperti keluar dari api, itu seperti orang yang setelah mandi, sangat segar. Wasabiuhum utai kaping pitune khomsati wa isri Lutun iku Nabi Lut ibni Haruna putra lanang Harun aku Ibrahima utawi Harun iku dulure Ibrahim wasmuhu utawi asmone Harun Hasan bin Taroh iku Hasan bin Taroh. Jadi Nabi Lut itu keponakan dari Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Lut itu saudara Nabi Ibrahim. Nama aslinya adalah Hasan bin Taroh. Taroh adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu keponakan. Alladzi kang anja kang nyelametake ku ing Lut Allah sapa Allah taala halim maha luhur sapa Allah minarihi saking angin. Allati kang tarmi kang balang omorih al kafirina ing pira-pira kafir bil hijarati kelawan watu asihori kang cilik. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Lut dari angin yang membawa batu kecil-kecil untuk melempari kaum kafir. Jadi sejarah Nabi Lut ini memang sangat fatal, istilahnya kan umatnya itu keterlaluan, sangat keterlaluan. Jadi laki-laki suka sama laki-laki atau istilahnya
homoseksual, perempuan suka sama perempuan, atau istilahnya lesbian. Negaranya tempat Nabi Lut dakwah itu Sodom. Nah, itu semua kaumnya seperti itu, hingga akhirnya Allah mengutus 4 malaikat tadi. Dan 4 malaikat tadi sebelum berangkat ke rumahnya Nabi Lut itu mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ceritanya kan seperti itu. Di rumah Nabi Ibrahim itu disembelihkan 1 ekor sapi, tapi keempat malaikat tersebut tidak makan. Akhirnya keempat malaikat tersebut ngaku bahwa mereka adalah malaikat. Nah, 4 malaikat tersebut itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengadab kaumnya Nabi Lut, dan mereka akan silaturahmi ke Nabi Lut untuk mengatakan hal itu. Nah, ketika 4 malaikat tadi masuk ke daerah ke wilayah Sodom tadi, semua laki-laki itu sangat menyukainya, akan mendatangi rumahnya Nabi Lut, ingin mengajak laki-laki tersebut. Tapi sama Nabi Lut, kalau kalian benar-benar suka, ini anak saya perempuan, silakan kalian nikah. Tidak ada yang mau. Padahal anaknya Nabi Lut cantik, tapi tidak ada yang mau, karena memang kebiasaan mereka itu laki-laki suka sama laki-laki. Akhirnya saking keterlaluannya umatnya mengganggu 4 malaikat tadi, akhirnya 4 malaikat tadi mengaku kepada Nabi Lut agar Nabi Lut beserta anaknya yang masih taat beserta umatnya disuruh meninggalkan kota Sodom. Nah, pesan malaikat tadi jangan sampai menengok ke belakang. Akhirnya sesampainya kalau misalkan di sini ya di Gapura atau di batas kota Sodom, itu langsung angin datang, angin bercampur bebatuan, dan keempat malaikat tadi itu ada yang masuk ke dalam tanah, terus tanah itu diangkat ke atas, dibalik. Itu adab untuk kaum Sodom. Wasaminihim lan kaping 8 khamsatu wa isrin Ismaila iku Nabi Ismail ibni Ibrahim, putra lanange Nabi Ibrahim. Alladzi kang ummuhu kang utawi ibune Ismail Hajaro iku Siti Hajar. Jadi yang ke-8 itu Nabi Ismail bin Ibrahim dari ibu Dewi Hajar. Jadi Nabi Ismail inilah yang menurunkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Watasihim lan kaping 9 khamsatu wa isrin Ishaq bin Ibrahim iku Nabi Ishaq putra lanange Nabi Ibrahim aidon hale maneh karo Nabi Ismail. Alladzi kang ummuhu kang utawi ibune Ishaq Saratu iku Siti Sarah. Jadi yang ke-9 itu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ini putra Nabi Ibrahim dari ibu Sarah. Wa asyirihim lan kaping 10 khamsatu wa isrin Yakub iku Nabi Yakub ibnu Ishaq, putra lanange Nabi Ishaq. Jadi yang ke-10 itu Nabi Yakub bin Ishaq. Nah, Nabi Yakub bin Ishaq itu nama lain Nabi Yakub itu Israel. Makanya keturunannya disebut Bani Israel. Kenapa kok dinamakan Israel? Israel itu artinya orang yang senang berjalan di tengah malam. Ceritanya kan Nabi Yakub itu mempunyai kembaran. Kembarannya itu mempunyai sifat dengki. Akhirnya oleh Nabi Ishaq, Nabi Yakub itu disuruh pergi. Tapi Nabi Yakub meminta syarat agar bapaknya mau mendoakan
beliaunya agar bisa menjadi nabi. Akhirnya Nabi Ishak menyanggupinya dan didoakan. Akhirnya Nabi Yakub juga menjadi nabi dan rasul, tapi disuruh pergi dari daerahnya. Akhirnya Nabi Yakub pergi. Nah, pas perginya itu pas di tengah malam ketika waktu sahur. Makanya disebut Bani Israel. Disebut Israel itu karena berjalan di tengah malam. Wahadi asyarihim lan kabeng 11 khamsati wa isyrin. Yusufa iku Nabi Yusuf ibni Yakub putra lanange Nabi Yakub. Yang ke-11 iku Nabi Yusuf. Yusuf ini putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putra Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf dengan Nabi Ishak yang pernah cucu. Dan Nabi Yusuf memanggil Nabi Ibrahim itu buyut. Masih buyut kalau istilah orang Jawa. Nah, Nabi Yusuf ini kan dalam sejarah terkenal dengan ketampanannya. Jadi dalam Al-Quran diceritakan itu Imrona itu Imratul Azizi, jadi istri Aziz sangat cinta kepada Nabi Yusuf, tapi sama tetangga-tetangganya itu dihina. Istri pejabat kok cinta sama pembantunya. Akhirnya saking marahnya semua istri pejabat di daerah Mesir itu diundang oleh Imratul Aziz tadi. Setelah diundang terus dikasih apel sama pisau. Nah, Nabi Yusuf disuruh lewat di depannya. Semua mata tertuju kepada Nabi Yusuf sampai nggak sadar mereka bukan mengupas apel tapi mengiris jemarinya. Jadi semuanya itu berdarah semuanya. Saking terpalanya melihat ketampanan Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka menganggap bahwa ini bukan manusia, tapi ini malah malaikat. Tapi meskipun demikian, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu misalkan diibaratkan dengan bulan. Nabi Yusuf itu seperempat bulan. Seperempatnya lagi semua manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu ketampanannya seperempat bulan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu separuh bulan. Jadi kalau ukuran ketampanan ya jelas lebih tampan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu terkenalnya bukan di tampannya, tapi di akhlaknya. Dalam sejarah apapun jelas yang disebut itu akhlaknya. Tapi kalau Nabi Yusuf itu ketampanannya. Wasani asyarihim wallahu alam. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.